Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summassalatu wassalam ala khairil anam Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Qala Allahu jalla sya'nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah kajian rutin setiap hari Kamis yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir di kesempatan sore hari ini, kalau ada yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Kalau ada yang sedih mudah-mudahan Allah bahagiakan. Kalau ada beban yang membuat hidup terasa berat mudah-mudahan Allah urai. Kalau ada yang meringankan langkahnya dan mengorbankan serta mengakhirkan seluruh urusan dunianya, mudah-mudahan Allah kayakan urusan dunianya, Allah mudahkan urusan dunianya, dan Allah akan mudahkan urusan akhiratnya. Kalau ada yang punya hutang, mudah-mudahan Allah lunaskan. Jika ada hubungan suami istri yang di antara kita ada trouble di dalamnya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah di dalamnya. Allah berikan tambahan kasih sayang di dalamnya. Mudah-mudahan anak-anak yang lahir dari rahim ibu atau cucunda yang lahir dari rahim putri-putrinya, anak-anaknya, Allah jadikan generasi yang benar-benar tumbuh berhias Al-Quran, berhias akhlak, dan kelak ketika kita akan menyudahi kehidupan ini, kita dalam keadaan tersenyum walaupun orang di sekeliling kita dalam keadaan menangis. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga kita tidak boleh lupa. Selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoa agar supaya salawat dan salam itu selalu dan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman kelak. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Hari ini jadwal kita untuk meruqyah diri kita. Hari ini jadwal kita untuk membawa air. Oleh karenanya mudah-mudahan semuanya sudah membawa. Semuanya sudah bawa ya. Yang di samping, yang di belakang, yang di ruang utama ini semuanya mudah-mudahan sudah menyiapkan airnya. Kemudian air yang ada di samping tolong dikasihkan ke saya. Entah ini punya siapa, tapi nanti bisa kalau sudah ada tuannya, tuannya tinggal ambil karena ini ada di depan saya. Jadi yang ini Ustaz doakan langsung yang ini. Ibu-ibu kalau semuanya ditaruh di depan gak cukup, ya kan mejanya harus luas. Jadi insya Allah ini selaku pembelajaran buat kita. Jika nanti di rumah ada yang sakit, jika diri kita merasa suatu saat ada gangguan, maka kita sudah tahu caranya, bagaimana cara mengobati diri kita dari hal-hal, dari gangguan-gangguan, dari penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Dan itu semua sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti pertemuan yang lalu-lalu, ada 3 tahap sebentar lagi yang kita lakukan. Tahap pertama adalah niat. Niat, ada 3 niat yang kita ambil. Pertama, proses pembacaan surat-surat yang akan kita baca adalah surat-surat yang pendek, yang sudah familiar, yang sudah biasa kita baca dan mungkin diantara kita sudah hafal semua ya. Surat yang pertama yang akan kita baca adalah surat Al-Fatihah. Surat kedua adalah ayat kursi. Surat ketiga surat Al-Kafirun. Surat keempat surat Al-Ikhlas. Kemudian Al-Falaq ditutup sama An-Nas. Cara yang pertama adalah niat kita. Niat kita membentengi, membersihkan diri kita dari segala penyakit yang kita rasa. Ya Bu ya.
Kedua, kita akan baca surat tadi, tertibnya itu sama seperti surat-surat yang saya sebut, tapi niat yang kedua, kita berniat menghancurkan setiap penyakit yang ada yang kita rasa. Yang kepalanya sering pening, yang gangguan di lambung, mohon maaf, yang ada di antara kemaluan, kemudian yang ada di punggung, gangguan yang sesak nafas, yang ada di mata, itu kita hancurkan nanti dengan cara ditepuk-tepuk. Yang ketiga, setelah penyakit itu kita yakini dengan izin Allah sudah hancur, sudah musnah, maka kita harus keluarkan dari tubuh kita. Nah, oleh karenanya dengan bacaan yang sama, dengan tata cara yang sama, kemudian kita buang dari tubuh kita. Baik, sudah siap semuanya ya Bu ya, kita mengambil niat. Niat pertama adalah dengan apa? Untuk membentengi dan membersihkan. Nanti kita baca bersama-sama. Selama membaca surat-surat itu, telangat kita, tangan kita dalam keadaan menengadah kepada Allah, meminta, karena kita sedang berdoa, sedang memohon kepada Allah Jalla Sya'nuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ikuti Bu ya. Niatnya tadi sudah diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama-sama Bu ya, surat Al-Fatihah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu tiup 3 kali di dalam telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ibu tiup 3 kali. Surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Tiup 3 kali Bu. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup 3 kali.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ditip 3 kali, Bu. Selanjutnya, telapak tangan Ibu yang penuh berkah ini Ibu usap dari ujung kepala sampai ujung kaki di seluruh daerah yang bisa disentuh oleh tangan dengan niat membentengi diri Ibu dari bahaya-bahaya yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata atau ya sesuatu ya. Diusap dari ujung kepala Ibu. Dari tangan dengan sepenuh hati Bu ya. Mengusapnya itu agar supaya diri kita itu terbentengi dari sesuatu yang mengganggu dari luar diri kita. Ini cara pertama. Semuanya di punggung, di belakang, Ibu ya, di wilayah perut. Insya Allah. Selanjutnya kita ambil niat dengan bacaan yang sama, dengan cara yang sama, menengadahkan kedua telapak, tapi dengan niat sekarang kita akan menghancurkan, akan memusnahkan dengan izin Allah, dengan ridho Allah, penyakit yang kita rasa. Kalau yang sering rasa pusing, yang sering rasa di daerah mana di tubuhnya gangguan, setelah kita baca nanti kita akan menepuk-nepuk daerah yang sakit itu, Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ngambil niatnya, niatnya, ya Allah izinkan kami untuk menghancurkan penyakit yang ada dalam diri kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama kita awali dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 kali, Bu. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ketiga kali itu. Surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. 3 kali. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 3 kali, Bu. Selanjutnya ditepukkan di daerah-daerah yang ibu rasa sakit dan ada gangguan selama ini. Kalau yang sering pusing, ditepukkan di kepalanya, dari ujung kepala sampai ujung rambut, ya Bu ya. Sampai ujung kaki maksudnya. Kemudian yang di lengan ditepukkan, yang persendian ibu sering di perut mual, di belakang dihancurkan. Ingat, diniatkan untuk menghancurkan penyakit itu. Ibu hancurkan dengan izin Allah, insya Allah. Dengan izin Allah, dengan cara yang telah diajarkan oleh Nabiul Mustafa Muhammad SAW, di punggung, di telapak, di kaki, di persendian, seperti itu Ibu ya. Masya Allah, dihancurkan semuanya ya niatnya. Mudah-mudahan Allah menghancurkan seluruh penyakit yang ada di tubuh ibu. Selanjutnya kita akan baca kembali dengan cara yang sama dan bacaan yang sama, tapi dengan niat setelah penyakit itu hancur kita harus keluarkan, tidak boleh ada di dalam tubuh kita setelah dia hancur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari ambil niatnya, masing-masing ambil niatnya. Bismillah. Kita baca lagi ya. Sudah diambil niatnya untuk membersihkan, untuk membuang setelah ini ya. Mari kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ketiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ditiup kali. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketiga kali. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sekarang ibu bersihkan penyakit yang sudah tadi hancur dari kepala di punggung begini, kayak menghempaskan satu itu yang di kepala itu dibuang dengan niat dibuang supaya penyakit itu hilang. Ya, dibuang. Yang di perut, yang di mana, yang di pinggang, di belakang itu dibuang. Dibuang. Setelah itu dibuka tadi, mestinya dibuka. Kemudian ibu meludah dengan angin saja, jangan dengan air 3 kali. Di air itu 3 kali.
obat-obatan yang kita lakukan, dan ini tidak harus dipandu oleh ustadznya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sudah dibacakan. Bisa saja nanti kalau di rumah ibu merasakan sesuatu langsung bisa dilihat, dan sengaja kita live nanti bisa, kalau tata caranya itu lupa bisa diingat, nanti bisa dilihat. Dan buat jamaah kaum muslimin dan muslimat yang ada di rumah yang menyaksikan ini dimanapun Anda berada, apakah di Tidore, di Ternate, di wilayah Maluku Utara, atau saudara-saudara kita yang ada di Jakarta, di Palembang, di Lombok, semuanya sedang nonton juga saat ini. Buat santriwan santriwati saya yang sudah bertebar di mana juga, sampai di Sumatera sana juga, bisa melakukan ini jika merasakan ada hal-hal yang tidak enak di badan. Jadi kita usahakan di setiap rumah kita itu sudah ada dokternya, gitu kan. Jadi di rumah kita sudah ada dokternya. Di negara-negara Islam yang kuat itu nyaris, saya pernah dikasih informasi sama teman-teman yang bermukim di Saudi, di daerah-daerah yang benar-benar membiasakan syariat Islam di dalam kehidupan masyarakatnya, itu rumah sakitnya nyaris tidak ada pasien. Karena ketika seorang ibu melihat anaknya sakit, itu dia tidak langsung mengkonsumsi obat-obatan yang sifatnya medis, tapi seorang ibu juga merupakan dokter di dalam rumahnya. Karena bacaan surat Al-Fatihah itu adalah syifa, obat. Dalam sebuah riwayat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan, ghalabahumudz zulm, sampai perjalanan Nabi Muhammad dengan rombongan ini dikalahkan dengan pekatnya malam. Saudara bisa lihat apa-apa, maka dia harus bermalam, bermukim di satu tempat. Akhirnya mereka tidur, dong dalam keadaan kelelahan, ibu. Sampai suatu saat, ketika sebuah orang sudah mulai tertidur, rupanya rombongan Nabi ini ada di dekat kampung. Orang-orang kampung dengar kalau ada rombongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah salah seorang penduduk kampung itu dan langsung berkata, hal minkum min raqin, duhai rombongan Nabi, apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati orang sakit? Tidak. Raqin, raqin itu adalah orang yang ruqyah, pelaku ruqyah, bisa mengobati. Tidak ada yang berdiri karena orang semuanya dalam keadaan lelah. Mungkin melihat orang ini ada yang rasa kasihan, kemudian ada salah seorang sahabat Nabi itu berdiri, salah seorang dalam rombongan itu berdiri mengikuti orang yang sakit tadi. Sudah tidak tahu apa yang ia baca, kemudian dia kembali dan dia tertidur. Keesokan harinya ada tamu dari orang kampung itu, ibu, dong bawa kambing. Rupanya orang yang diobati itu sembuh, dan dia rasa senang, rasa bahagia, dan langsung mereka membawa kambing buat rombongan itu, buat bekalnya, buat orang yang mengobati tadi malam itu. Akhirnya Nabi tanya, kamu, karena orang yang pergi itu dia bukan orang yang spesial, bukannya tidak spesial ya, maksudnya orang yang biasa-biasa saja dalam rombongan itu. Ibu ngerti orang yang biasa-biasa saja, artinya kalau orang itu kan si A, si B, si C dalam rombongan itu misalkan, oh ini dia itu hanya pengikut. Kalau istilahnya kita apa dulu kecil-kecil itu ada namanya bawang, bagian bawang. Dia bawang itu istilahnya anak bawang, anak yang paling belakang gitu, Bu ya. Dia ditanya, kamu baca apa sampai dia sembuh? Dia apa jawabannya? Saya tidak baca apa-apa. Saya hanya membacakan surat Al-Fatihah buat orang yang sakit itu. Tapi karena yang membaca itu penuh dengan keikhlasan, penuh dengan pemaknaan, akhirnya orang itu sembuh. Maka seorang ibu pun demikian. Kalau tiba-tiba di tengah malam anak kita ada yang demam, ya Bu ya, jangan bingung-bingung. Ambil air wudhu, bersihkan hati, bersihkan, atur niatnya, berdoa sama Allah, syifa, insya Allah sembuh. Bapak tiba-tiba pusing, tidur, bacain Al-Fatihah gitu kan, tenang aja gitu kan. Tapi kalau bapak akhirnya ya jangan karena bapak terus airnya dibanyakin gitu, ibu jengkel itu namanya, ibu ya. Ya biasa juga airnya gitu ya. Ya seperti itu, Bu ya, insya Allah bisa kita jadikan sebagai panduan hidup.
Ikhwatil kiram rahimani Allah wa yakum ajmain. Kita masih punya waktu untuk mengaji sejenak, melanjutkan materi kita. Masya Allah. Jadi inilah salah satu syariat yang telah diajarkan kepada kita pengikut umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari majelis ini, saya sebagai ketua Yayasan DMQ, saya Agus Taufan sangat mengecam keras Presiden Perancis yang telah melecehkan Nabi yang sangat kami cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan manusia, tidak ada jin pun atau setan pun yang sanggup untuk merubah wajahnya mirip Nabi Muhammad. Oleh karenanya haram hukumnya di dalam Islam seseorang menggambar wajah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada umat Islam atau umat di luar Islam, kemudian mereka ingin menggambar atau bahkan membuat karikatur, maka kita menyatakan sakit hati dan kita tidak terima dalam hal ini. Oleh karenanya Ibu, kita tidak boleh tinggal diam. Orang Barat ini tidak selesai Ibu membenci umat Islam. Anak kita diracuni, televisi kita ini diracuni. Coba kalau kita lihat dengan niat riset, melihat film-film yang ada di televisi kita ini, TV kabel ini yang nyetel di tidur ya, coba. Ada TV yang channelnya itu bukan TV swasta, misalkan apa ya, RCTI apa itu yang ada. Bahkan kalau mereka menyetel film Barat, Cina juga, itu mereka kalau membuat film untuk mengkondisikan bahwasanya ada orang teroris, selalu saja mereka mengangkat kebohongan. Di sana itu ada orang Arab, ada orang berpakaian Muslim, kemudian ada azan, ada lantunan Al-Quran. Mereka benar-benar bekerja terus, bekerja tidak berhenti untuk merusak, untuk memunculkan pencitraan terhadap umat Islam itu. Kalau azan apa itu sesuatu yang keras, teroris dan seterusnya. Ini orang-orang bejat yang ada di Barat itu tidak berhenti melakukan ini. Kalau kita tidak hati-hati, maka anak kita akan terbiasa melihat itu. Dari terbiasa mereka mengatakan tidak apa-apa. Dari tidak apa-apa karena mereka sudah mungkin pecinta film, akhirnya mereka akan mengatakan, oh itu sudah lumrah. Nanti mereka hidup di suasana yang lebih berat dan mereka lupa Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus kita sampaikan. Maka kita mengecam keras. Saya tidak terima sama sekali. Masya Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak dikatakan beriman sebelum mencintai Nabi itu dengan kualitas di atas cinta terhadap istri, terhadap anak, terhadap papa, terhadap mama. Tidak sempurna iman kita sebelum kita cinta kepada Nabi, melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita, kepada anak kita. Ibu, sekarang begini, kalau tiba-tiba anak gadis kita dilecehkan sama orang, seorang ayah akan bertaruh nyawa untuk menghormati atau tidak? Jangan coba-coba. Kalau ada seorang istri dilecehkan sama laki-laki lain misalkan, suaminya akan berani mati tidak dalam menghormati itu? Berani mati. Dan dalam Islam, posisi Nabi Muhammad itu di atas seorang istri, di atas orang tua cinta kita. Kalau tiba-tiba Presiden Prancis itu melakukan penghinaan, berani bertaruh nyawa, ini kurang ngajar sekali. Oleh karenanya dari mimbar ini saya mengatakan saya tidak terima pelecehan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad yang sangat saya cintai. Allahumma shalli wa sallim. Kepada pribadi yang selalu saya sebut namanya ketika saya tidak menyebut nama istri saya. Ketika berjalan, ketika duduk, saya selalu berselawat kepada beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ikhwatil kiram, kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Kita harus bertanya kan sekarang ya, pelajaran kita. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Karena Nabi itu cinta sama kita, Ibu. Cinta Nabi kepada diri saya, kepada diri ibu-ibu, itu kualitasnya lebih dari cintanya tongpe mama kepada orang. Akan saya buktikan dalam penjelasan nanti ini. Ada dalam kitab Rohiqul Maktum yang menjadi pegangan kita pada jamaah yang ada di luar sana. Insya Allah. Saya di WA Messenger ada seseorang
muda. Masya Allah, harus belajar akhlak ya. Dia belajar, dia tanya, Ustadz, gurunya siapa, belajar di mana gitu kan. Saya tanya, itu penting. Oh penting Ustadz, karena demi ini, karena nanti untuk begini penjelasannya. Ini mau jadi murid atau mau jadi guru saya? Wal'iyadu billah. Belum ada ilmunya aja, mau belajar sudah sombongnya akhlaknya seperti itu. Ada cara yang lebih lembut kalau antum mau tanya dalam dunia itu, ya kan? Masya Allah. Ada cara yang lebih beretika. Kalau mau belajar itu ada caranya. Kalau sudah tidak bisa menghormati gurunya, maka jangan menghayal untuk sukses dalam menuntut ilmu. Jangan. Ya akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Itu alim para ulama mengatakan. Ini baru mau jadi murid, Anda belajar di mana? Gurunya siapa? Ini bagaimana? Ini mau murid apa mau ngetes sih? Insya Allah. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang sudah gagal di dalam menuntut ilmu. Ya Bu ya? Insya Allah. Ini Ustaz malah kita tidak. Ini bukan orang tidur sebab yang menghubungi saya. Ikhwatil kiram, kita kembali lagi. Kenapa kita harus cinta dan rindu pada Nabi Ibu? Insya Allah, Masya Allah. Mari Ibu kita kaji yang paling dalam lagi dan lebih dalam lagi. Nabi itu cinta sama kita Ibu. Dan cinta Nabi itu jauh lebih cinta, jauh lebih besar daripada tongpe mama cinta patorang. Bahasa Indonesia gimana nih ya? Ini sudah jadi orang tidur ya, jadi cintanya Nabi terhadap kita itu kualitasnya jauh lebih berkualitas daripada cintanya seorang ibu yang telah melahirkan diri kita Ibu. Ibu itu akan lari dari torang suatu saat. Papa itu akan lari dari torang suatu saat. Nah, ini Ibu ya. Saya garis bawahi, ibu kita itu akan lari dari kita dan dia akan memilih melihat kita disiksa daripada membantu diri kita. Itu tongpe mama. Ustaz jangan bicara sembarang dong Ustaz, ada dalilnya. Surat Abasa juz 30 surat ketiga. An-Naba, An-Nazi'at, surat Abasa. Santri saya kalau di sini sudah pada hafal itu. Fa idza ja'atis shahah. Ibu, suatu saat Bu, Allah telah berfirman dan Allah telah mengingatkan. Fa idza ja'atis shahah. Suatu saat ketika kiamat itu datang Ibu, kita lari tunggang langgang ketakutan. Bayi yang lahir rambutnya langsung putih karena ketakutan. Dan pada saat itu Allah berfirman, Allah menggambarkan saking paniknya Ibu. Kalau suatu saat gempa ditiduri, wal'iyadzubillah, mudah-mudahan jangan gempa. Ibu sibuk melindungi anak-anak atau cucu atau gimana? Sibuk tidak? Masih sempat kan nyuruh anak-anak keluar, yang punya mobil dihadapkan lari ke gunung. Adakah seorang ibu yang lari, ndak urusan kamu nak, ndak urusan kamu menantu, ndak urusan cucu, pokoknya mama nenek ini selamat lagi sendiri. Ada ndak orang nenek model gitu? Kebangetan tuh nenek tuh. Kebangetan tuh kalau ada istri model itu, kalau ada ibu model itu. Naluri kita itu ingin melindungi anak kita. Naluri seorang ibu lebih baik saya mati nak daripada kamu. Naluri seorang ibu itu yang diinginkan tangannya anak itu nanti yang mengantarkan jasad mamanya ke dalam liang lahat. Dan ibu akan bersedih kalau ternyata ibu yang harus mengantarkan anak ibu ke liang lahat. Artinya apa? Seorang ibu dia akan lebih memilih mati duluan daripada anaknya. Seorang ibu akan berdoa, ya Allah ketika anaknya sakit, ambil sakitnya, pindahkan kepada tubuhku. Betul gitu Ibu? Atau ibu-ibu bilang, jangan kepada aku, pada bapaknya saja. Saya tertawa sedikit, ibu-ibu tegang kalau cerita ini gitu ya. Ya Allah, saya sudah 2 pekan ini sakit di dalam rumah ini, tapi alhamdulillah
Para ulama itu kalau sakit tidak ada istirahat, semakin kencang berdakwahnya. Kenapa? Takut ketemu mati. Gitu. Makanya ada orang tua datang, Ustaz kita liburkan anak-anak. Mata saya langsung melotot. Pulang. Gurunya saya. Kalian orang tuanya. Saya yang guru. Tapi kami kasihan sama Ustaz gitu. Kalau ingin kasihan sama Ustaz, belajar caranya kasihan. Tidak ada libur. Harus belajar. Walaupun kasihan Uma di sana menyapu, ya sana bantu cuci piring kalau kasihan gitu kan. Tapi untuk anak-anak libur tidak. Insya Allah. Oleh karenanya saya secara pribadi kalau kajian pernah punya kajian seperti ini itu Bu, hari Kamis saya ada di, hari Rabu saya ada di Surabaya bertemu dengan orang tua saya. Tapi keesokan malamnya itu saya harus ngisi kajian rutin. Apa saya lakukan? Maka saya langsung pesan tiket, besok saya harus pulang karena ada kajian. Kenapa? Kita takut kalah dengan mati. Kalau sudah mati nanti menyesal. Makanya kalau sakit, maka saya bilang sama sakit, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya orang tuanya lupa kalau ustadznya itu bisa meruqyah. Fatihah, ambil air, insya Allah. Kan gitu ya Bu ya. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Kenapa kok penjelasan saya sampai di sini? Saya kembali lagi. Itulah naluri orang tua. Tapi ibunda, Allah telah menegaskan ada hari ibu sudah berubah. Ibu yang Allah gambarkan bukan ibu yang dulu lagi. Dan itu divisualisasi oleh Allah, difirmankan oleh Allah, disebutkan oleh Allah di dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi. Ada suatu saat ibu yauma yafirrul mar'u min akhi, baku kakak, baku adik, baku kandung, itu baku cinta. Tapi hari itu seorang kakak tidak peduli pada adiknya, tidak peduli terhadap kakaknya, walaupun adik kandung. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, dari papanya, dari mamanya. Saya cinta terhadap ayah saya, maka saya dalam keadaan sendiri ketika mengenang orang tua saya itu meninggal. Ya Allah, Rabbi ya Rahman, Allahumma arham. Saya cerita sedikit Bu ya meninggalnya. Masya Allah. Jadi dulu ayah saya cerita, sebelum saya lahir, itu ayah cerita, dia tiba-tiba punya seekor burung yang sangat indah suaranya. Tiba-tiba dia punya. Rupanya anaknya pandai ngomong ujung-ujungnya Bu. Dan beliau ceritakan itu kepada dulu nak. Dan beliau berulang-ulang kali, Allahumma gfir lahu, menceritakan itu. Dulu nak, bapak itu kalau waktu kamu anak pertama itu beliau cerita. Berulang-ulang, walaupun beliau sudah menceritakan itu, beliau selalu menceritakan. Kalau saya pun, dan beliau selalu menceritakan. Dan beliau kemudian berfirasat sebagai orang tua. Mimpinya itu menjadikan anaknya tuh pandai ngomong gitu di depan orang. Akhirnya jadi ustaz. Dan apa ibu yang terjadi? La ilaha illallah. Suatu saat malam Ramadan hari Kamis, ketika saya juga membantu pembangunan Masjid Miftahul Jannah dan kita ingin pindah untuk digunakan di Ramadan tahun kemarin, saya pindah, semua berangkat, ditelepon sama keluarga, ayah ke rumah sakit. Malam nanti adalah malam Ramadan awal. Ayah dan ibu, mereka berdua ayah ngajak ibu untuk berjemur dulu karena mungkin ada COVID, untuk supaya dia hangat badannya, dan telah menyiapkan makanan untuk sahur sebentar malam. Sebelum sholat duha, beliau ngajak istri tercintanya yang tak lain adalah ibu saya untuk berjemur. Pada saat itu tidak sakit, kemudian sesak nafasnya dan dia tidak mau ke rumah sakit. Pada saat itu ketika sudah agak sedikit memarah, dibawa ke rumah sakit, saya ditelepon. Saat itu saya sedang didaulat untuk menyampaikan tausiah, rasa syukur kepada Allah karena masjid ini sudah akan digunakan, dan itu pada sholat asar. Ketika saya ceramah sholat asar, ketika saya ceramah pasca sholat asar, tiba-tiba ada saudara saya dari sini yang menjemput. Keluarga tidak berani nelpon saya, dan sampai di sana dikabarkan rupanya ketika saya berceramah tadi, Allah
mengambil nafas ayah saya. Insya Allah. Saya sedih, tapi saya bahagia. Beliau menyudahi hidupnya di atas muka bumi ini, melihat anak laki-lakinya yang dia mimpikan sedang memiliki seekor burung, dan beliau Allah ambil dalam keadaan anaknya itu sedang berkicau, artinya dalam sedang memberikan tausiah. Maka saya katakan, saya sudah hampir 2 pekan, ada saudara saya, kakak saya yang saya cintai dari satu kantor, sudah tidak masuk kantor karena batuk dan seterusnya. Tapi untuk tausiah saya tidak akan liburkan, insya Allah ibunda, karena ini adalah lumbung pahala manusia. Dan buat ibu-ibu semua, amin ya robbal. Saya cinta terhadap ayah saya, tapi ada saatnya nanti saya akan lari dari ayah saya, dan ayah saya akan lari dari saya. Ibu pun demikian. Ibu cinta sama anak-anak ibu, cinta sama suami ibu. Tapi ada saatnya ibu akan tega melihat mereka disiksa, dan ibu memilih tidak membantu, memikirkan dirinya sendiri. Ibu-ibu tiba-tiba jadi egois. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi wa abihi. Surat Abasa. Wa sahibatihi wa banih. Anak-anak itu datang, mama ini kakak, nenek ini adik nenek. Mereka baku datang ibu, dan mereka mengatakan anak-anak itu pegang tompet kaki, tompet tangan. Permisi ya bu. Bismillah. Akan terjadi dialog yang begitu menyayat hati ketika anak-anak pegang torang, mama ini kakak, mama ini adik, mama tidak sayang terhadap saya, mama tidak sayang, mama kasih pahala mama ikut kajian kasih sedikit. Apa jawaban? Ibu kasih atau tidak? Tidak. Ibu lebih memilih melihat anak-anak disiksa di api neraka, dan ibu lebih memilih selamatkan diri sendiri karena menakutkan. Bukan saya yang bilang, Allah berfirman langsung, menakutkan sekali. Ibu tahu, coba ibu tahu siapa yang tiba-tiba ketika mama lari dari kita, ketika papa lari dari kita, ketika anak-anak lari dari kita, ada satu orang ibu tidak lari dari torang. Ada satu pribadi yang tidak lari dari kita, ibu. Siapa pribadi itu? Ketika seorang ibu lari dari kita, ketika ibu lari dari anak-anak, ada satu orang tidak lari dari ibu, tidak lari dari suami ibu, tidak lari dari anak-anak ibu. Siapa beliau? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihina-dinakan oleh mercon atau markon. Nabi Muhammad itu ibu, ya Allah. Ustadz, adakah buktinya kalau Nabi Muhammad tidak lari dari kita? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibunda, saudariku, pasang suara hati Nabi kita. Nabi kita memberikan kabar buat kita semua, bukti cinta beliau. Apa beliau katakan? Beliau bersabda, ibu, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Umatku, kamu harus tahu, setiap nabi yang diutus ke atas muka bumi ini punya doa sakti sebagai seorang nabi yang tak mungkin Allah tolak. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. 24 nabi sebelum aku, karena beratnya berdakwah, beratnya berjuang. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Mereka telah menggunakan doa saktinya sebagai nabi saat mereka berjuang. Wa ana ikhtaba'tu da'wati. Aku tidak, wahai umatku. Sampai detik ini Nabi Muhammad belum menggunakan doa sakti beliau sebagai seorang nabi yang tidak mungkin Allah tolak. Ihtabatu dakwati, aku pegang erat-erat, seberat apapun perjuangan. Nabi pernah ibu dihantam dengan pakaian perangnya lawan itu ibu, sampai gerahamnya ini patah tembus tompet Nabi. Nabi pernah ibu dikecewakan oleh keluarganya, dibilang orang gila, tidak diterima, sampai beliau harus berjalan ke Taif 90 kilo dalam keadaan demam.
manusia itu, Nabi kita usianya hampir 50 tahun. Di usia 50 tahun berjalan 90 km masyian alal aqdam, di atas telapak tangan, di atas telapak kakinya ibu, dalam keadaan hatinya hancur, perasaannya disakiti, dibilang gila, perutnya lapar, badannya demam, matanya panas. Ibu bisa bayangkan pada saat itu ibu, Nabi kecewanya Nabi. Nabi kemudian pilih untuk pergi ke Taif, barangkali di sana ada orang mau dengar pesan. Nabi berangkat. Barangkali ada orang yang mau dengar dakwah saya. Nabi berangkat masyian alal aqdam, di atas telapak kakinya, dalam keadaan badan perasaan. Ibu, sampai di Taif, Nabi dilempar batu, badan yang begitu rapuh. Tidak ada yang menawarkan Nabi, engkau ingin minum hangat. Sudah lelah, duhai Nabi. Tidak, dilempar batu, dibilang orang gila. Malaikat turun tidak terima untuk meluruskan, meluluhlantahkan daerah itu yang namanya Taif. Tapi Nabi berkata, jangan. Pada saat itu ibu, Nabi tidak terganggu untuk menggunakan doa saktinya sebagai seorang Nabi yang disebut dengan syafaat Nabi. Tidak. Kenapa ibu? Ibu ingin tahu jawabannya. Jamaahku, ingin tahukah jawabannya? Nabi bilang, pasang hati kita. Beliau bilang begini, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku ingin doaku ini kelak jadi syafaat buat seluruh umatku di hari kiamat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabb. Nabi itu ingin ketika ibu sudah lari dari anak, ketika anak sudah berpikir torang, ketika torang mama sudah mampu lihat torang, itu Nabi ada di tengah kita ibu. Bahkan kita dihisap, ada di antara umat Nabi Muhammad masuk neraka. Dalam tafsir Ibu Katsir, para ulama mentafsir mengatakan, kemudian tiba-tiba ketika orang sudah lari, Nabi Muhammad berdiri ibu. Dan Nabi Muhammad baru menggunakan syafaatnya sebagai Nabi. Apa yang terjadi pada saat itu? Umat Nabi Muhammad yang sudah masuk neraka, setelah Nabi Muhammad menggunakan syafaatnya, haram neraka menyentuh kulit umat Nabi Muhammad, digiring ke surga dengan syarat kata Nabi Muhammad, dengan syarat man mata min ummati la yusyrik billahi syai'an, dengan syarat kalian umatku mati meninggalkan dunia tidak dalam keadaan berbuat syirik. Itu saja yang Nabi minta. Kemudian pribadi yang begitu suci ini, yang fikir patoran model ini, kemudian ada mulutnya Presiden Prancis kasih sakit hati. Kalau ada duel laki-laki dengan laki-laki, saya Agus Taufan akan menyerahkan nyawa saya. Buktikan mana yang laki-laki sebagai umat Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Seperti itu cintanya Nabi kepada kita. Masya Allah. Oleh karenanya, marilah kita mencintai Nabi kita. Ustadz, bagaimana cara mencintai Nabi? Kita tidak bisa kirim makanan yang terenak yang dari Gorontalo umat Nabi Muhammad, bikin makanan yang enak kok mau kirim kepada beliau. Tidak bisa, Nabi sudah tidak ada. Kita tidak bisa menyiapkan popeda kepada Nabi Muhammad dengan racikan makanan yang enak. Tidak bisa, Nabi Muhammad tidak ada di tengah kita. Ukhtil karimah, duhai jamaahku. Maka bagaimana caranya? Mari kita tegakkan ajaran Nabi itu di antara kita, di antara hidup sekarang. Apa yang Nabi ingin? Jangan bertengkar di antara kalian. Itu yang Nabi ingin. Bagus sayang di antara kalian.
Hidup itu jangan berpikirkan diri sendiri. Sambung tadi silaturahim. Yang tua sayang kepada yang kecil sayang kepada yang tua. Nilai-nilai itu yang harus kita kejawantahkan, yang harus kita buktikan sebagai warna ciri pribadi kita dalam kehidupan ini, karena kita cinta Nabi Muhammad SAW. Jangan berkelahi dengan tetangga, mengalah dengan tetangga, walaupun kita dizalimi. Nabi ingin itu. Yang kerja di kantor, jangan saling benci dengan antara teman yang di kantor. Waktu kita akan membenci, tapi dia meyakinkan, ingat Nabi kita tidak suka. Itu yang harus kita bangun di dalam masyarakat kita. Itu yang harus kita bangun dalam keluarga kita. Ibu, jangan membentak suami, karena itu yang diajarkan oleh Nabi kita. Jangan mengangkat suara di atas suaranya suami. Berikan yang terbaik terhadap suami. Suami yang bagaimana, Ustaz? Suami yang ada di dalam rumah ibu. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi kita. Tapi dia tidak sholat, dia tidak begini. Itulah suami kamu. Bersabar, berjuang, dan berdoa. Ini yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya, saudariku, orang tuaku, adikku, kakakku, seluruh jamaah kajian rutin dan Mujtama Al-Qudwah di Kamis sore ini, ayo kita cinta kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu, sebut nama beliau. Ketika kita duduk sendirian, ketika kita naik sepeda motor, spesialkan untuk Nabi Muhammad. Nabi kami, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad. Saya punya kisah secara pribadi yang begitu indah dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi tak sampai hati saya menceritakan di atas mimbar ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga nikmat kita di dalam menuntut ilmu. Ketahuilah saudariku, kalau sudah ada yang pernah rajin ngaji, tiba-tiba sudah 2 pekan tidak mengaji, tiba-tiba 1 bulan mengaji, dan hatinya merasa santai-santai saja, ketahuilah, mungkin Allah sudah menjauh dari Anda, dan Anda tidak sadar. Demi Allah. Oleh karenanya, marilah kita tetap mengaji, marilah kita tetap menjaga tali silaturahim, marilah kita saling mencintai dan mengkhawatirkan antara satu sama. Mari kita jangan terima kalau ada orang yang menfitnah saudara kita. Mari kita jangan terima kalau ada orang yang akan menggerogoti kehormatan saudara atau saudari kita. Apalagi kita jadi pelakunya, jangan berbaik sangkalah terhadap saudaranya. Kalau sudah mengaji, level hatinya harus diangkat, harus seluas samudera. Husnudzonnya itu diangkat, berbaik sangkanya itu diangkat. Kalau tidak, berarti ada sesuatu yang salah dengan hati kita. Jangan menyalahkan orang lain. Duduk beristighfar. Mungkin sholat kita sembarangan, sehingga kita tidak bisa bertemu dengan nikmatnya, menuntut ilmu dan berada di komunitas orang-orang. Mudah-mudahan kita bisa mengasah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu sudah tahu kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad, ibunda. Sudah tahu saudariku, kenapa? Karena kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, dan Nabi itu cinta 4 orang ibu sampai badannya berdarah. 3 tahun Nabi Muhammad di lembah Syi'ib ibu, tidak dikasih makan. Tak boleh orang masuk, tak boleh makan. 3 tahun ibu. Sampai kotoran beliau dan para sahabat itu seperti kotoran hewan ibu, karena memakan sesuatu yang tidak bisa dimakan manusia. Nabi tidak menggunakan doa saktinya sebagai seorang nabi, karena dia ingin ada momen nanti di mana umatnya ketika dongpe mama lari, dongpe papa lari, Nabi Muhammad kemudian akan menggunakan pada momen itu. Oleh karenanya, sebagai akhir dari closing tausiah ini, Bu, ketika perjalanan Isra Mi'raj
Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan saudara kita di Palestina sampai ke Sidratul Muntaha. Ada 7 lapis langit yang Nabi Muhammad lalui. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ke-6. Langit ke-6 ini bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa bin Imran alaihi salam. Ketika Nabi Muhammad akan meninggalkan Nabi Musa, ditemani oleh malaikat Jibril, Nabi Musa menangis. Bertanya malaikat Jibril, "Maafkah ya Musa? Apa yang membuat kau menangis wahai Nabi Musa?" Apa jawaban Nabi Musa? "Gulamun." Ada anak muda, ada anak kecil, anak pemuda, kata Nabi Musa. Nabi Musa usianya beratus tahun, Nabi Muhammad cuma 63 tahun. "Gulamun bu'itha min ba'di wa kana ummatuhu aktsaru mimma yadkhulul jannata min ummati." Apa kata Nabi Musa? Bagaimana aku tidak menangis? Ada anak muda, juniorku, usianya pendek, badannya juga pendek. Karena memang umat Nabi Muhammad, Nabi Musa tinggi-tinggi, tetapi umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umatku. Menangis Nabi Musa. Bagaimana kita tidak bangga menjadi umat Nabi Muhammad? Ayo kita buktikan tong cinta. Nabi tong cinta dengan cara apa? Hormati suami, hormati orang tua, dan amalkan ajaran Nabi Muhammad di dalam sunnah. Buka kitab, ngaji, mendengarkan. Itu semua cara kita membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ketika kita akan marah, jengkel sama anak-anak kita, kita ingat Nabi Muhammad sunnahnya bagaimana. Ketika kita akan bermasalah dengan orang, ingat Nabi Muhammad suka atau tidak. Kalau kita memang cinta pada Nabi Muhammad, maka kita tidak akan melakukan hal-hal bodoh itu di dalam kehidupan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabi. Baik ikhwatil kiram, ahadzini Allah wa yakum ajma'in. Mudah-mudahan Allah ridha pada kita semua. Mohon maaf, ini pembahasan memang kalau sudah masalah cinta yang sempurna ini terhadap Nabi kita, itu kita kadang-kadang melibatkan dunia hati kita. Maka kita sangat bersedih dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang terhadap agama kita, oleh kepada Nabi kita, kepada Allah Jalla Sya'nuhu. Dan mudah-mudahan kita umatnya, air mata kita ini jadi saksi Nabi. Kami pernah tidak terima ketika engkau dilecehkan, dan kami siap mati untuk menjaga kehormatan. Ikhwatil kiram, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semua. Ikhwatil kiram, marilah kita rawat sunnah Nabi Muhammad SAW dengan cara menghidupkan kembali nilai-nilai Islam itu konkret, detail. Dari cara berpikir, menatap gerak-gerik kita, bersikap, menilai, dan seterusnya. Semuanya standarisasinya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.